Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini liburan sekolah ini. Hmm. Nggih. Anak pada banyak yang rekreasi. Baik, kita mulai kajian Al-Hikam. Mudah-mudahan dengan kajian ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin Hmm. kenal, Mana? semakin cinta kepada Allah. Udah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzu bika min hamazatis syayatin wa na'udzu bika rabbana ayahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم فتنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإهل الملائكة المقربين ونسألك أن تجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأصلح أمورنا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وأد ديوننا بالقرآن وفرج همومنا بالقرآن واغفر لموتانا بالقرآن وسلم مسافرين بالقرآن واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوشنا بالقرآن
warham imamana bil Qur'an, warham syuhada'ana bil Qur'an, wa najjina minan nar bil Qur'an, wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Allah masih berikan pada kita kesempatan, waktu, kesempatan, kesehatan yang kita Amin. mati, taufik dan hidayah dalam kondisi aman, tentram, sehingga Amin. tidak khawatir jatuhnya bom, tidak khawatir Amin. terhadap apa itu yang sewaktu-waktu kena kematian yang terjadi di daerah Eropa, Timur Tengah, hampir terjadi Perang Dunia Ketiga. Jadi intinya jamaah, kita belajar ini supaya semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada Allah dan merasa hidup ini penuh dengan manfaat, penuh hikmah, tidak ada kata sia-sia. Semakin bertambah umurnya, semakin bijak sana. Itu harapan kita. Jadi hidup ini bukan semata-mata cuma-cuma, tapi penuh dengan hikmah. Lah, kita belajar Al-Hikam ini, yaitu singkatan dari hikmah. Mudah-mudahan semakin kenal Allah dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah, kita lanjutkan, yaitu hikmah dari Ibnu Athaillah yang ke-68, yang mana kemarin kita telah bahas tentang nur, yaitu hidayah. Nama lainnya hidayah, taufik. Tapi dalam Al-Hikam dibahas nur ilahi. Apa manfaatnya? Supaya kita tahu hakikat, ya, tahu kebenaran, tahu tentang rahasia, bagaimana orang taat, bagaimana orang maksiat. Jadi, kalau sudah mata hati ini dibuka sama Allah, bisa melihat kebenaran, bisa mengamalkan kebenaran, bisa melihat kebatilan, bisa menghindari semua kebatilan, maka sungguh beruntung orang-orang seperti ini. Karena tidak semuanya mampu, tidak semuanya dapat seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dikasih sama Allah nur, yaitu mata hati, basiroh. Dengan cara apa jamaah? Minimal kita perbanyak istighfar. Jadi pembahasan kemarin yaitu fokus kepada tingkatan nur yang supaya kita semakin dekat dan semakin dekat dan semakin cinta dan semakin cinta dan amalannya semakin bagus dan semakin bagus karena tingkatannya ada nur Islam, ada nur iman, ada nur ihsan, ya. Jadi nur iman, nur Islam yaitu yang penting nurut, taat, patuh, menghindari kemaksiatan, iman sudah merasakan tentang apa itu hakikat-hakikat, ihsan sudah benar-benar hanya cinta kepada Allah. Dan semua itu ada tahapannya. Dan kita tidak ada tujuan untuk melihat kita posisi di mana, tidak jamaah. Yang penting tetap istiqomah dalam beramal. Ya. Nah, supaya kita tahu bahwa kita ini dalam posisi yang benar-benar ketaatan, jangan sampai kita bangga diri jamaah. Jadi Ibnu Athaillah ini mau menjelaskan bagaimana supaya hal itu tersebut bisa menggembirakan kita yang hakikatnya. Nah, hikmah yang ke-68 ini Ibnu Taimiyah menjelaskan la tufrihuka at-ta'atu li'anna barozat minka. Ya, ketaatan yang kita lakukan jangan merasa kita itu hebat, bangga diri, ya. Merasa karena sudah bangga diri seolah-olah kita yang berbuat, kita yang usaha. Padahal hal ini lebih besar dosanya dibanding orang maksiat yang biasa. Kenapa jemaah? Karena ini menimbulkan kesombongan seperti iblis.
Tapi justru bangganya bukan karena usahanya, karena ini karunia dari Allah. Orang yang sudah bisa taat, bisa menghindari maksiat, itu benar-benar orang pilihan Allah. Siapa yang orang-orang yang tidak pernah maksiat yang maksum? Para nabi dan rasul. Sedangkan makhluk lain yang tidak pernah maksum, tidak pernah maksiat sama sekali, yaitu para malah malaikat. Allah tidak kasih hawa nafsu. Jadi kita ini harusnya lebih memuji Allah, lebih membanggakan Allah, lebih bersyukur kepada Allah. Supaya apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti kami tambah. Jadi satu amalan disyukuri maka dapat amalan yang lain. Maka itu dihubungkan sama Ibnu Athaillah dalam firman Allah, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jadi ayat ini berhubungan dengan hikmah yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Jadi jangan bangga karena usaha kita, bangga karena kita telah ibadah banyak, bangga dengan puasa kita, baik yang wajib, yang sunnah. Jangan, jamaah. Justru ini bisa apa? Menghilangkan semua ibadah kita. Karena semua yang kita lakukan ini karunia Allah yang pantas disyukuri. Maka itu katakan ya Muhammad kepada orang, pada umatmu, karena karunia Allah dan rahmatnya lah, bolehlah kita bangga diri. Jangan karena, loh siapa saya? Langsung sorak-sorak karena menang. Ya, coba ya. Padahal Islam, waktu Rasulullah sudah dapat Fatuh Mekah, bisa menaklukkan, bilang apa Allah? Idza ja'a nasrullah wal fath. Kalau datang pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah hakikatnya jamaah. Bahkan ada ayat yang lain, wa ma romaita id romaita, walakin Allah roma. Bukan kamu ya Muhammad ketika melempar, tapi Allah yang melempar. Itu hakikatnya. Jadi sekali lagi, semua kebaikan yang kita lakukan harusnya kita sandarkan kepada Allah untuk apa? Menutup pintu-pintu apa? Kemaksiatan yang luar biasa itu kesombongan, ujub. Efeknya apa jemaah? Nanti merendahkan orang lain, ya menolak kebenaran. Karena apa? Orang kalau sudah banyak dosa, itu tidak terasa jemaah. Sampai sekarang iblis itu merasa tidak berdosa. Kalau merasa berdosa, tiap tobat iblis, dunia sudah tidak gonjang-ganjing. Jadi orang sombong itu tidak merasa berdosa jemaah. Karena dia sudah hampir ribuan tahun taat kepada Allah. Tapi kenapa kok menolak perintah Allah yang sangat mudah sekali kalau dia melakukan mampu? Ya karena kesombongan. Saya lebih baik dari Adam. Ini yang paling bahaya. Padahal para malaikat yang begitu taatnya tidak pernah maksiat, tidak berkata itu jemaah. Semuanya sujud tanpa membantah, tanpa tanya, tanpa kenapa. Yang penting ini perintah Allah. Tapi iblis alasannya apa? Saya lebih baik dari Adam. Padahal kalau dilihat yang lebih baik justru para malaikat dari nur. Kalau iblis dari api. Tapi karena dasar semua ketaatan dilakukan supaya dimuliakan, supaya dihormati, jangan sampai dia yang suruh hormat. Ya inilah kalau amalan dari awal nggak diperhatikan tentang apa niat. Jadi niat ini penting jamaah. Jangan berbuat sesuatu ingin puja dan puji, ingin dibalas, tapi semata-mata ikhlas. Baik, saya akan menjelaskan tentang hikmahnya saja dulu, sekalian langsung dengan dihubungkan dengan ayat-ayat. Kalau yang kul bifadillah, surat Yunus 58 itu termasuk ayat. Jadi maksud daripada hikmah Ibnu Athaillah ini, penjelasannya, yaitu intinya apa jamaah? Jangan merasa senang karena bisa beramal karena usahanya. Jadi senang bisa beramal bagus. Ya, karena taat. Tapi jangan merasa beramal karena usahanya. Ya, jadi telah melakukan ketaatan dengan sampai nanti bisa salah ucap karena akunya nanti coba. Bisa nanti pamer, ya. Bisa hilang semua amal kita seperti debu. Bahkan tidak hanya hilang dosa.
ya, timbul egois, merasa hebat. Jadi gembira taat. Oleh karena itu Allah memberikan nikmat itu boleh. Jadi nikmat apa? Nikmat taufik dan hidayah. Seperti orang-orang yang telah masuk surga bilang apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi ucapan alhamdulillah itu maksudnya apa? Segala pujian hanya milik Allah. Saya tidak pantas dipuji, saya tidak pantas dimuliakan, tidak pantas. Semuanya itu milik Allah. Taufik hidayah dari Allah. Pengakuan itulah yang benar-benar diharapkan oleh Allah. Walaupun secara syariat kita terus jalankan, tapi tidak pernah mengakui kebaikan bersumber dari kita. Jadi wama asobaka min hasanatin famin Allah. Semua kebaikan bilang dari Allah. Itu termasuk syariat. Tapi hakikatnya memang kita ini semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Jangan sampai salah syariat. Kalau baik bilang aku lebih baik dari Adam, begitu dia tersesat bilang apa? Bima aghwaytani kata iblis. Karena engkau telah sesatkan aku ya Allah. Nah ini yang jadi masalah. Justru kesesatan Allah yang disadar. Allah penyebabnya. Jadi jangan sekali-kali mengatakan keburukan itu atas karena perbuatan Allah. Seolah-olah dia ahli hakikat. Ini salah syariat. Justru yang buruk-buruk itu sadar kepada setan jamaah. Ya, seperti manusia itu apa? Zayyana lahum syaiton. Setan membuat indah berbuat maksiat. Jadi setan. Jadi setan membantu kita, tapi dengan seizin Allah. Kenapa? Orang buruk bertemu orang buruk dari bangsa jin dan manusia. Jadi gembira itu boleh jemaah, ya, karena merasa nikmat ini, karunia ini dari Allah. Supaya apa jemaah? Supaya apa? Bertambah nikmatnya, bertambah taatnya, tidak meremehkan orang lain yang baru berusaha beramal, tidak meremehkan orang lain yang banyak penuh kemaksiatan, semakin kasih sayang, semakin mendoakan. Jadi sekali lagi, berbahagialah karena ini nikmat ketaatan dari Allah. Dan ini kalau kita tidak pelajari dan tidak kita yakini jamaah, bagaimana tidak dari Allah? Kita terlahir dari setetes air mani. La haula wala quwata illa billah. Coba kita lihat, ada orang yang tahu ilmunya, entah itu dari pondok, entah itu kiai, ternyata juga ada yang melakukan perbuatan maksiat, naudzubillah, ada yang homo, ada yang gini. Bahkan Bani Israel itu sampai apa merubah ayat-ayat Allah. Jadi semua ketaatan rukun Islam, rukun iman, sampai ihsan ini, supaya kita semakin meningkat terus. Sekali lagi, jangan puji diri, jangan bangga diri, jangan. Ini bisa menggugel. Jadi iblis itu tidak pernah berhenti menggoda anak Adam. Kalau sudah taat, apa godanya? Ditimbulkan ujub, sombong, supaya dia merasa hebat. Jadi, jadi kalau kita melihat seperti ini, berarti kita congkak dan sombong. Ya, jadi sekali lagi jamaah, seolah-olah ini perbuatan tidak dosa. Padahal ini dosa hati. Justru amal ini tergantung hati. Kalau hatinya rusak, rusak semua. Ya, kalau hatinya baik, baik semua. Nah itu pernah kita pelajari tahapan ikhlas ya. Karena perintah agama apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi perintah Allah untuk ibadah tapi dengan syarat ikhlas. Bagaimana tingkatan ikhlas yang pernah kita pelajari jemaah? Yang pertama harus beramal dan beramal sesuai dengan syariat. Harapannya surga itu termasuk tingkat ikhlas. Takut neraka itu juga tingkat ikhlas. Sebab kalau ikhlasnya dibilang kepingin harta, ya itu bukan ikhlas. Dapat imbalan upah bukan ikhlas, dapat pujian bukan ikhlas. Itu semua duniawi. Jadi untuk tingkatan dasar supaya kita terangsang beramal, ya
Minimal kita sesuai syariat dan mengharap surga dan takut neraka. Semakin kuat imannya, istiqomah amalannya, Allah akan kasih hidayah, Allah kasih nur, yaitu tingkatan ihsan. Jadi pandangan hatinya, basirohnya mulai berubah. Tidak lagi melihat amalan ini sebagai sebab musabab saya dicintai Allah. Bukan jamaah. Ingat kisahnya siapa? Tukang sihirnya siapa? Fir'aun. Awalnya itu musuhnya Nabi Musa. Begitu dibuka hidayahnya, sampai ajalnya tetap taat kepada Allah tanpa proses. Ya, sekali lagi ada yang tanpa proses, ada yang melalui proses. Yang penting semua itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syariat wajib, syariat penting. Ya, tapi ikhlas itu lebih penting lagi karena Allah menguji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling berkualitas amalnya? Sholatnya sejak dulu sampai sekarang ya sama, sahabat sama sampai sekarang sama tata caranya. Cuma kalau kualitasnya, ikhlasnya, kesabarannya lebih hebat sahabat karena lebih susah sahabat. Ya, ujiannya lebih besar sahabat. Lah kita ini tidak seperti sahabat yang diusir, yang diancam, ya, yang dimaki-maki. Sekali lagi, kalau orang sudah terbuka hijabnya, melihat dengan nur basiro, dapat hidayah dari Allah. Jadi kenal kalau diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Kita itu pantasnya dimaki, dihina. Nah itu di waktu manusia sadar sifat aslinya apa? Pelupa. Sifat aslinya apa? Sering berbuat dosa. Al-insan mahalul khotok wan nisyan. Manusia itu tempatnya dosa dan lupa. Tapi sebaik-baik manusia yaitu yang bertaubat. Jadi kita tidak akan terhindar dari sifat lupa, sifat dosa. Tapi Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Kenapa kok kita sampai jatuh ke dalam lubang dosa? Apa hikmahnya? Supaya semakin sadar, semakin merasa diri kita itu lemah, tidak mampu. Maka itu akhirnya semakin bersandar kepada Allah. Oh, ternyata Allah lah yang semuanya sumber taufik hidayah yang saya bisa berbuat baik sampai ajalnya. Nah itu para nabi dijaga sama Allah. Sampai jasadnya pun dalam kubur dijaga. Siapa yang bisa menjaga kalau tidak Allah? Jadi kalau orang sudah kenal diri, dirinya hina-hina, kenal Allah, Allah lah yang mulia. Jadi sekali lagi, kenapa Allah menyuruh Allahu Akbar menjelang Idul Fitri, Idul Adha, Allahu Akbar. Berarti kita yang hina, kita yang lemah. Jadi jangan marah kalau dimaki-maki. Itu hakikatnya jamaah. Jangan bilang aku fakir, aku miskin. Begitu ada orang yang mengkritik, memaki-maki di depan umum, marah. Ya Allah, berarti itu cuma omong kosong. Apa? Abang-abang lambe. Hanya lipstick. Harusnya, hakikatnya memang kita tidak pantas dipuja dan puji. Apa? Allah yang memiliki laul hamdu walau syukur. Hanya milik Allah segala pujian. Hanya milik Allah segala apa kerajaan. La ilaha wahdahu la syarikalah lahu mulku walul hamdu. Kalau kita tahu hakikat ini, nyaman hidup ini jamaah. Tidak gampang stres, tidak gampang marah, tidak temperamen. Ya, jadi semua kita ini butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istiqomah tetap taat. Tapi kalau sudah berhasil, bilang apa? Hada min fadli Rob Robbi. Ini karunia Allah, ini taufik dari Allah. Maka itu ada seorang yang arif, yang kenal Allah, yang bijak, mengatakan apa jemaah? Kita lanjutkan. Barang siapa yang menyangka bisa sampai kepada Allah, bisa sampai kepada ridho Allah dengan perantaraan selain Allah, berarti orang ini tidak akan sampai-sampai kapanpun.
seperti iblis ya. Tidak akan sampai. Ya, coba ingat kisahnya Nabi Nuh berapa ratus tahun. Kalau Allah tidak kasih kesabaran, tidak mungkin. Nabi Adam alaihissalam baru diciptakan langsung dihormati. Semua malaikat suruh hormat, bahkan iblis. Nabi Isa baru diciptakan sudah dikasih kemampuan untuk bicara. Bahkan diberitahu bakal jadi nabi. Bahkan menguasai kitab Taurat. Ini menunjukkan apa jemaah? Kemuliaan itu milik Allah. Maka itu yang pantas dipuja dan dipuji hanya Allah. Jangan banggakan diri. Allah hanya sebagai untuk formalitas tok. Allahu Akbar. Tapi begitu dimaki, dikritik, marah. Banyak enggak ini jamaah? Jadi sama-sama Allahu Akbar. Sama-sama perang tapi katanya apa? Al-qatil wal maktul finar. Yang membunuh sama yang dibunuh sama-sama masuk neraka karena sama Islamnya. Beda dengan Habil. Walaupun ditantang sama Qabil, tetap tidak mau melawan karena saudaranya, kakaknya, seiman. Jadi harus sadar jemaah. Jangan bilang Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia. Tapi sebenarnya Allah hanya sebagai apa? Lambang untuk memperbesar dirinya, memuliakan dirinya. Maka itu Nabi Muhammad berikan nasihat kepada Fatimah, putrinya yang tercinta. Sudah beramal baik, tetap kita disuruh berdoa. Ya Hayyul Qayyum birahmatika astaghits. Jadi jangan berharap dengan amalnya. Hanya dengan rahmatmu ya Allah aku mohon pertolongan. Asli sanikullahu ya Allah, perbaikilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan kau biarkan aku ngurusi diriku walaupun sedetik, walaupun sekejap bisa salah ucap. Kena pikun, kena stroke, kena segala macam penyakit, penyempitan apa. Tidak mampu kita jemaah. Ya, tidak akan mampu. Maka itu ingat kita dikasih surat Al-Fatihah selalu mengatakan apa? Iya karena budu wa iya kanas ta'i. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Maka itu hanya kepada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan supaya bisa ibadah. Ditambah lagi doanya Allahumma rahmataka arju. Kenapa didahulukan rahmatak? Kenapa didahulukan birahmatik? Itu pengkhususan. Hanya. Nah itu dalam surat Al-Insyirah. Faida farota fansob wa ila rabbika farhob. Sudah beramal. Beramal lagi. Tugas ini dijalankan. Selesai. Ada waktu tugas yang lain. Jadi jangan pernah berhenti dalam hidup ini untuk beramal. Sekali lagi. Amal soleh tidak terbatas dengan sholat. Ya. Puasa. Ya, bacaan Quran enggak jamaah. Semua yang kita lakukan yang tidak berlawanan dengan larangan, baik dengan hablum minan nas, hablum minallah, kul inna sholati katakan ya Muhammad, sholatku, sholati wa nusuki ibadaku, wa mahyaya wa mamati hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Semua bernilai ibadah kalau diniatkan karena Allah. Bahkan kita tidur pun bisa bernilai ibadah kalau ingin niat supaya bisa sholat malam. Ya jamaah ya. Sekali lagi, kita ini harus memahami semua ini ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seandainya tiap orang itu protes, wow, saya mampunya ini. Nah, tidak ada profesi. Semuanya satu profesi. Bahkan malaikat itu macam-macam. Yang bagian sujud sendiri, bagian ini sendiri, bagian jaga neraka sendiri. Semua itu dipandang Allah ibadah. Maka itu jangan dibatasi ibadah hanya sekedar ibadah mahdoh yang benar-benar rukun Islam saja, bukan. Semua yang dilakukan oleh manusia kalau diniatkan karena Allah kebaikan itu bernilai ibadah. Tapi kalau sudah berhasil, jangan sombong. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini dipuji sama Allah, jadikan panutan, jadikan imam.
sampai semua keturunannya, anaknya langsung dari 2 istri jadi nabi dan rasul. Bahkan keturunannya langsung dari Nabi Ishak jadi nabi dan rasul Yakub. Sampai ke cucu-cucunya Nabi Yusuf. Ini menunjukkan apa? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah sombong, tidak pernah bangga diri, tidak pernah pongah. Walaupun sudah dibakar oleh Namrud, ya, walaupun sudah dibakar oleh rakyatnya, bahkan orang tuanya pun sempat mau merajam, tetap mendoakan orang tuanya. Jadi orang itu tidak bisa mengandalkan kepandaian, kedikjayaan, kesaktian, senjata, harta. Apapun yang kita miliki itu tidak lepas dari karunia Allah. Wa ma romaita itu romaita walakin Allah roma. Jadi sepenuhnya, ya, agama ini berdasarkan Al-Quran harus apa? Islam, jamaah. Tahu Islam? Berserah diri, serahkan jiwa ini, apa katanya Allah. Walaupun apa? Menyangkut harga diri kita dimaki-maki, dihina, selama tidak membahas tentang takwa, tidak masalah, jamaah. Jadi sebenarnya harga diri kita yang paling benar apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi siapa yang paling bagus agamanya? Ahsan. Jadi tuntunannya ya Al-Quran. Siapa? Orang yang berserah diri karena Allah berbuat baik, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Jadi ikutilah cara-cara Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad disuruh ngikuti Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Kita juga disuruh ngikuti Nabi Muhammad. Karena dua-duanya ini antara buyut, ya. Jadi Nabi Ibrahim termasuk buyutnya. Dari Nabi Ismail sudah termasuk keturunannya, sedarah, ya. Dua-duanya, maka itu kalau memberikan sholawat, sholli ala Muhammad, kama sholeta ala Nabi Ibrahim ala Ibrahim. Jadi ini menunjukkan apa jamaah? Nabi Ibrahim ini benar-benar teruji jamaah. Semua yang dicintai diberikan sama Allah. Walaupun harus hartanya, jiwanya, bahkan anaknya pun disembelih. Bersedia demi mengharap ridhonya Allah. Inilah keimanan yang sejati. Jadi kita ini berharap supaya terus bisa istiqomah. Seandainya kok gagal di tengah jalan, dia istighfar lagi, ya. Sekali lagi, siapa lagi contohnya kalau dari sumbernya dari Al-Quran? Kita dikasih contoh yang terbaik, minimal tidak sampai jauh, jemaah. Kalau contohnya yang jauh, wah tambah banyak lobangnya. Jadi kita jangan putus asa. Jadi Nabi Muhammad memberitahu, jadi beramal ini dalam tafsirannya apa? Harus sesuai dengan tuntunan syariat, sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau sudah berhasil, bilang apa? Hada min fadli Rabbi. Bagaimana tuntunan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim jamaah? Sampai Allah memuji Nabi Ibrahim ini jamaah. Ingat kisahnya Nabi Ibrahim disuruh apa? Membangun Ka'bah. Membuat fondasi Ka'bah. Bersama siapa? Hanya 2 orang anaknya. Coba kita lihat kata-katanya Nabi Ibrahim. Setelah beramal yang luar biasa. Ini amal luar biasa jamaah. Membangun rumah Allah. Tidak bangga diri. Tidak minta bantuan kepada siapapun. Ya, karena Allah memerintahkan ya semampunya. Apa kata-katanya? Robbana taqabbal minna. Jadi harusnya kita ini kalau sudah beramal jangan bangga diri. Diterima itu syukur mah itu. Berdoa terus. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal Ya kali. dari. Karena yang bisa nerima cuma Allah jemaah. Jadi kan kalau diteliti secara detail syarat-syaratnya ibadah, syarat-syaratnya sholat, akeh ditolaknya, ya. Karena apa? Kita itu lemah jamaah. Kurang syukur, sering maki, ya, sering sirik, ria. Setelah itu apa jamaah? Tobat. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Seperti Nabi Muhammad setelah berhasil menaklukkan kota Mekah, Fatu Mekah, disuruh oleh Allah apa? Fasabbih bihamdi rabbika. Astagfirullah. Astagfir. Nabi, Rasul yang dijamin sudah masuk surga,
Jaminannya jelas ayatnya. Masuk surga. Diampuni semua dosanya. Jelas itu ada ayatnya. Tapi Rasulullah masih disuruh istighfar. Sholatnya menjelang ajalnya sampai kakinya bengkak padahal sholat sunnah. Ya. Jadi untuk menutup pintu-pintu iblis yang menimbulkan kesombongan. Ya. Jadi jangan, jangan pernah sudah cukup. Paling bagus, hebat, jangan jamaah. Perbanyak istighfar. Ya Allah, terimalah amal kami, ya Allah. Memang kalau saya lihat, memang kita ini kurang. Seperti kisahnya Nabi Isa alaihissalam memberitahu kepada sahabatnya Hawariyin yang sangat cinta, sangat patuh, sangat setia, diberitahu tentang tauhid yang sebenarnya. Jadi apa? Semua yang kalian lakukan itu kenikmatan langsung dari Allah. Jadi kita apa? Bangga diri dengan amal kita atau bangga dengan yang memberi? Kalau ada anak dikasih hadiah, itu lebih cinta kepada hadiahnya atau kepada yang ngasih hadiah? Anak umumnya apa? Lebih cinta sama hadiahnya. Yang ngasih, dihiraukan enggak? Enggak. Terima kasih kadang enggak. Pokoknya punyaku. Lah itulah sifat kita seperti kekanak-kanakan ya. Padahal orang tuanya di depannya langsung, nak, incip ya. Enggak, beli sendiri. Itu antar manusia dengan orang tua, apalagi sama Allah. Banyak ada orang yang bersyukur sama Allah. Banyak yang bersyukur, banyak yang kufur. Jadi harusnya kita ini harus melihat sumber kenikmatan Allah. Sumber yang memberikan taufik Allah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Jadi semuanya hanya pujian, pujian dan minta ampun. Itu fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan Allah dan pujilah Allah. Dan mintalah ampun. Innahu kana tawwaba. Karena Allah itu maha pengampun. Jadi wa inna ila rabbika muntaha, hanya kepada Allah lah puncak segala tujuan. Kalau kita tahu tujuannya hanya Allah, jadi jangan bangga walaupun sudah bisa taat, tidak pernah maksiat. Jangan bangga. Malaikat itu tidak pernah maksiat, tidak pernah bangga diri. Mulai awal diciptakan sampai sekarang. Buktinya apa? Semuanya sujud kepada Nabi Adam. Tidak ada satupun yang merasa dirinya hebat. Jadi rugi kita kalau bangga diri, jemaah. Kenapa? Menyalahi syariat, jemaah. Ya, menyalahi syariat. Karena apa? Kesombongan itu selendangnya Allah. Karena semua hakikatnya milik milik Allah. Dan ini pernah kita kaji ya tentang hikmah yang 51. Ada hubungannya ya. Bagaimana supaya kita dapat ridho Allah. Jadi seorang mukmin itu yang kuat tauhidnya, jamaah. Walaupun hidup di dunia yang masih butuh benda, butuh segala hubungan dengan manusia, terikat dengan yang fana ini. Tapi tetap harapannya kepada Allah. Jangan karena kaya, punya kekuasaan, orang dimaki-maki, melampaui batas, ya. Berarti orang ini sombong. Jadi biarpun Nabi Sulaiman alaihissalam yang sudah punya kekuasaan, rajanya manusia dan jin dan binatang, begitu pada puncak kekuasaannya, bisa membenarkan kerajaan Ratu Balkis sampai Ratu Balkis Islam, bilang apa? Hada min fadli Robbi. Ini penting karena apa? Biasanya puncak-puncak kejayaan itu puncak-puncak ujian, banyak orang yang jatuh, jemaah. Ya, banyak yang jatuh, ya. Jadi semuanya yang kita lakukan ini berkat taufik hidayah dari Allah, rahmat Allah. Jadi hati ini tetap berharap kepada Allah. Orang yang paling kuat itu siapa, jemaah? Orang yang paling kuat sandarannya kepada Allah karena Allah yang maha kuat. Amal berapapun kalau Allah habiskan seperti iblis, tidak ada gunanya, jamaah. Jadi di dunia ini kita harapkan hanya ridho Allah. Maka itu Allah memberitahu, walaulah fadlullah alaikum warahmatuhu, seandainya tidak ada karunia dan rahmatnya Allah, seorang pun di dunia ini tidak ada yang bisa bersih dari dosa sampai kiamat. Ini pernyataan dari Allah.
Tapi apa? Walakin Allah yuzaki mayasa. Tapi Allah lah yang membersihkan, bisa taubat, bisa taat, bisa ingat, bahkan punya waktu untuk melakukan. Karena berat hati ini jamaah kalau sudah dikuasai hawa nafsu, ya. Maka itu Nabi Muhammad pun tidak berani menjamin dirinya pasti masuk surga. Dengan apa surga itu bisa masuk itu? Dengan rahmat Allah. Jadi kita ini walaupun sudah belajar, beramal, bersyariat, tetap apa? Sandaran kepada Allah tetap kuat. Bagaimana jamaah? Pengaruh tidak ini jamaah dalam kehidupan? Kalau kita punya keyakinan seperti ini, entah itu profesinya sebagai pemerintah, profesinya dalam masyarakat, sebagai apapun profesinya. Kalau bilang aku dalam kebaikan, itu menunjukkan apa? Kesom, kesombongan. Tapi kalau berbuat dosa, akui jamaah. Jangan nyalakan orang lain. Jadi supaya tetap dapat istiqomah dalam berbuat baik. Karena manusia tidak luput dari perbuatan dosa dan lupa. Maka itu, mari kita semangatkan ibadah semata-mata mengharap Allah dengan sepenuh hati, ikhlas. Apa? Nanti Allah kasih petunjuk. Karena apa? Yang bisa memberitahu, bisa paham, bisa belajar, bisa mengerti, senang belajar agama. Ini semuanya dari Allah. Apa? Walladzina jahadu fina. Barang siapa yang sungguh-sungguh berjihad, mengerahkan semua tenaganya, ilmunya, hartanya. Jadi jangan diartikan perang ya, Jama ya. Kalau perang apa bahasa Arabnya? Kital, ya, kital. Kalau membunuh apa? Kotel. Beda loh jamaah. Jadi orang perang itu belum tentu membunuh jamaah. Kalau kita enggak kan, pakai bom ya, pasti membunuh. Kata Rasulullah, kalau perang, jangan perangi orang-orang yang tidak memerangi kita. Jangan bunuh para wanita, anak-anak. Jangan rusak apa itu tanaman. Jangan hancurkan tempat peribadatan. Bisa enggak sekarang perang model gitu? Bisa. Sekali ngebom, eh, apalagi bomnya pakai rudal-rudal itu. Yang tidak berdosa ikut mati. Ya, inilah yang fakta yang mana. Apa jaminan Allah? Lana hadiyanna subulana. Kalau kalian sungguh-sungguh berjuang mencari ilmu, sungguh-sungguh dalam taat, sungguh-sungguh dalam menolong orang. Pokoknya semua kebaikan sungguh-sungguh jemaah. Itu namanya jihad. Mengeluarkan segala tenaga, segala kekuatan, segala kemampuan. Pasti dijamin sama Allah semakin ditunjukkan menuju ketaatannya, ditunjukkan hidayahnya, ditunjukkan jalan yang lurus sampai menjadi orang ihsan. Tahu ihsan? Tingkatan iman yang paling tinggi. Apa? Seperti melihat Allah. Kalau tidak bisa, seperti dilihat Allah. Oh, Apa maksudnya? Ikhlas. Seorang diri berbuat baik, dimaki-maki sama yang memberi. Yang diberikan orangnya gila, maki-maki lagi. Ya udah, gak masalah. Yang penting saya layani. Apalagi dari dokter penyakit gila ya. Kalau tidak punya keikhlasan, wah langsung dibunuh mungkin. Apalagi menghadapi anak bayi. Nah, kalau orang tua ada ikhlas, udah dibuang ke kali, ya ke selokan. Jadi sekali lagi, tingkat ihsan itu tidak hanya kepada orang tua, semua, khususnya orang tua ya. Wabil walidaini ihsanan. Jadi ihsan itu apa? Biarpun dimaki-maki, dihina tetap berbuat baik seperti Allah kepada hambanya. Tapi ada syariat kalau kita sebagai pemimpin, ya otomatis jalankan tugasnya. Tapi sebagai pribadi Rasulullah dihina, pribadi Rasulullah direndahkan, tidak masalah. Tapi kalau sudah hukum Allah dilanggar, biarpun Fatimah putri Rasulullah seandainya mencuri, pasti dipotong tangannya. Tapi Rasulullah bilang apa? Lau. Tidak bilang ida, tidak bilang in. Jikalau, seandainya. Jadi tidak mungkin terjadi. Lau Fatimah sorokot lakotok tuh. Ya dah.
Jadi seandainya Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Nggak peduli, ini hukum Allah. Tapi secara pribadi Rasulullah dimaki, dihina, sampai disakiti, bahkan dilempar batu. Tetap tidak tersinggung karena kemuliaan bukan karena makian, ya. Karena dimaki terus turun kemuliaannya tidak, jemaah. Ketaatan, ketakwaan. Jadi ini resepnya yang selalu kita baca, iya karena budu, wah Iya. iya karena stain. Ini perlu diresapi jemaah. Ibadah semuanya hanya untuk Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Kalau sudah berhasil, jangan sombong. Oh, setiap hari minta sama Allah kok berapa kali? 17 kali wajibnya itu. Kok begitu berhasil Allah tidak dihiraukan? Sakit tidak jenengan kalau seandainya tidak dihiraukan sama anak, sama murid, sama anak buah? Padahal semua fasilitas kebutuhannya dipenuhi, dibantu. Begitu berhasil, wah pongannya luar biasa. Sakit aja, Pak? Sakit. Maka itu sama Allah gimana? Ya Allah murka. Lain kafartum, inna adabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmatku, siksaku sangat berat. Maka itu, marilah kita jadikan semua yang kita lakukan, ini semua kodok ya. Kodok dan kodar Allah. Kita jalani saja, jemaah. Ya, syariat perintah Allah. Kok ternyata takdirnya tidak sesuai harapan? Ya sudah. Semua takdir Allah pasti baik. Jadi jangan berharap kepada apapun. Wah, aku sudah gini-gini, kok tidak gini? Orang yang lain bisa dijamin segalanya. Rasulullah itu sudah melakukan segalanya. Istrinya diwafatkan, tidak punya anak laki-laki, pamannya meninggal, kakeknya meninggal. Apa? Sedih? Enggak. Sampai akhirnya Allah kasih apa? Rihlah. Apa? Safari langsung ke Sidratul Muntaha, perjalanan ke langit, tidak hanya darat tapi ke atas. Padahal itu termasuk Yaumul Hazn, hari kesedihan. Maka itu jangan pernah rugi atas takdir Allah. Semua orang mukmin baik. Kenapa? Semua milik milik Allah. Kenapa Rob? Allah itu yang mengatur, yang menciptakan, yang menjamin. Itu Rob. Semua alam sudah dijamin sama Allah. Termasuk nikmat dohir dan batin. Kalau kita bisa taat dan merasa ketaatan dari Allah. Ini nikmat dohir dan batin karena benar semua. Ya, syariatnya benar, batinnya juga benar. Jadi rezeki yang paling penting jamaah, rezeki Islam, rezeki iman, ya. Bisa Islam, bisa iman sudah luar biasa. Kenapa? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Semua dunia ini rugi. Yang katanya punya nuklir, adidaya, rugi jamaah ya. Nyatanya mereka hancur-hancuran. Nggak tahu ada kehidupan setelah mati. Ya, yang untung siapa? Illalladzina amanu wa amilus so solihat. Beruntung dengan jamaah bisa iman dan amal so soleh. Karena nanti tuntutan Allah, pertanyaan Allah yang pertama kali tentang solat. Tidak ada yang lain-lain. Awal pertama kali solat. Kalau sudah sholatnya baik, baik semua. Apa artinya kekuasaan? Jadi pemimpin, punya harta banyak. Ya jamaah. Jadi lawannya iman, yaitu tidak beriman, berarti orang ini munafik. Ya, jadi kalau dia tahu tidak diamalkan, berarti munafik. Kalau ini berkumpul, maka orang ini jadi sempurna. Bergabung jadi iman dan amal soleh. Nah itu orang-orang Badui yang biasa kumpul dengan binatang, nomaden ya, pindah-pindah tempat. Itu waktu keislaman zamannya Rasulullah merasa berjasa, merasa dirinya apa? Memberikan manfaat. Nah, maka itu Allah menegur jamaah. Penjelasannya yaitu jadi seorang hamba itu yang dituntut hanya dua macam jamaah. Perintah, meninggalkan larangan. Ini berhasil berarti Anda sudah selamat dunia akhirat.
Ya, bersyukur yang sebanyak-banyaknya. Kalau ternyata gagal, cepat tobat. Seperti apa? Nabi Yunus alaihi salam. Kenapa? Belum diperintah sama Allah meninggalkan kaumnya. Hanya ditegur sama Allah di dalam perut ikan paus. Kalau gagal ternyata melanggar, cepat tobat seperti Nabi Adam alaihi salam. Karena Allah Maha pengam, pengampun. Jadi sekali lagi ini rezeki yang luar biasa kalau jenengan bisa. Tapi tahu enggak kita dalam artian taat, benar, enggak melanggar kalau enggak punya ilmu? Mungkin enggak? Mungkin enggak kita ini? Yang ada hanya perasaan ya. Maka itu terus belajar dan belajar. Semakin meningkat ilmunya, semakin meningkat imannya. Dan semakin tinggi imannya, semakin tinggi ujiannya. Tapi sekali lagi, la yukallifu nafsan illa aha, Allah tidak akan menguji sesuai dengan kemampuannya. Ini kisahnya orang Badui. Orang Arab Badui menyangka kalau dia Islam, menguntungkan Nabi Muhammad. Tidak jamaah. Dengan sholat, gak sholat, tidak pengaruh. Ya, tapi justru kebaikan hanya kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Jadi Islam tidak butuh kita jamaah. Justru kita yang butuh kepada Islam. Kita yang butuh kepada Allah. Kita butuh pada ajaran. Demi untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Demi untuk kebahagiaan keluarga kita. Jadi semua manusia ini seolah-olah merasa Islam ini membebani kita. Tidak. Justru Islam ini mau mengangkat harkat martabat manusia supaya manusia ini benar-benar jadi manusia yang sempurna. Sesuai dengan ketentuan Allah. Maka itu supaya amal kita baik jamaah terus istiqomah. Contohnya siapa? Nabi Daud alaihissalam. Ya, bertambah nikmatnya bersyukur. Yang paling bagus ibadahnya sholatnya Nabi Daud. Yang paling bagus puasanya Nabi Daud. Yang paling bagus kerjanya Nabi Daud. Beliau itu seorang raja, pemimpin, rasul, tapi tidak pernah lepas dari ibadah, juga tidak pernah lepas dari kerja. Yang penting dilakukan sesuai dengan porsinya. Apa tugasnya? Ya, jadi beramalah bukan karena harapan dunia, harapan kedudukan, pangkat, bukan. Tapi semata-mata terima kasih bisa beramal. Gitu loh jamaah. Jadi Nabi Daud pernah ditanya sama Allah. Apa maksudnya? Bersyukurlah, wahai Nabi Daud. Bersyukurlah, wahai Daud. Jadi Nabi Daud itu secara hakikat tahu bahwa bagaimana bisa syukur kalau semua yang diberikan ini tidak lepas dari karunia Allah. Dulunya Nabi Dawud itu apa? Angon kambing. Tubuhnya kecil, kurus dibanding kakaknya. Kalah. Tapi Allah kasih kedudukan karena syukurnya. Jadi sampai jadi raja pun tetap istiqomah melakukan amalan-amalan kebiasaannya. Ya sholat tahajud, ya puasa. Jadi semua dibagi jamaah. Kita bukan malaikat ya. Kita manusia. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita merasa ini semuanya karunia Allah, maka itulah yang sebenarnya. Merasa belum bersyukur, itulah yang sebenarnya. Merasa belum baik, itulah yang sebenarnya. Tapi kalau sudah merasa saya baik, ada harapan berkembang jamaah. Orang kalau sudah merasa kaya, mau enggak cari kekayaan lagi? Aku sugih kok. Ya sudah, enggak kerja lagi. Jadi ilmu jangan merasa sudah cukup, amalan jangan merasa sudah cukup. Tapi yang penting apa? Syukur itu jamaah. Syukur fondasinya ada tiga jamaah. Ya, dasarnya apa pertama? Pertama, pengakuan dari mulut. Seperti kisahnya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Ucapkan. Hada min fadli Rabbi. Mulutnya betul. Ucapannya betul. Perasaan gimana? Tetap sama perasaannya harus ada. Wa amma binikmati rabbika fahati. Sebutkan. Ini semuanya dari Allah. Nikmat-nikmat ini dari Allah. Terus harapannya hanya kepada Allah. Jadi ucapan, hati,
perbuatan itu harus selaras, ya, sama. Jangan bilang Alhamdulillah hari ini rame. Siapa itu bilang Alhamdulillah? Pelacur siapa? Naudzubillah min dzalik. Selamat aku udah kecekel. Siapa yang bilang gitu? Maling. Naudzubillah min dzalik. Ngomong selamat jari ini. Sekali lagi, katakan ibadahku, sholatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini yang betul jemaah. Harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tidak mengakui ini jamaah, ya, maka kita akan timbul sombong. Maka itu perlu kita lihat dalil ayat bahwa kita pada dasarnya hina, lemah, tidak punya kekuatan. Apa? Kalau kita mengakui Allah, Tuhan yang Maha Suci, yang Maha Tinggi, kita hambanya, kita hina dena. Dari mana dalilnya? Surat An-Najm ayat 32. Allah lebih tahu di antara kalian. Karena Allah yang menciptakan kalian yang dulunya dalam perut ibu. Setetes air mani. Maka itu jangan merasa bersih. Jangan merasa paling bertakwa. Paling hebat. Apalagi pakai pakaiannya seorang orang orang alim sendiri. Allah tidak melihat apa bentuk kita. Yang dilihat sama Allah apa? Takwa dan amal kita. Hati kita coba. Ikhlas enggak? Sekali lagi, kalau tidak ada karunia Allah sekali lagi, tidak mungkin kita bisa taubat, tidak mungkin kita bisa ibadah. Kemudian, bagaimana contohnya orang yang tidak mengakui ini semua? Siapa jemaah? Iblis laknatullah alaih. Iblis bilang apa? Kata-katanya. Diabadikan sama Allah. Ketika Allah perintahkan untuk sujud, qala ana khairum minhu. Bayangkan jemaah. Langsung di hadapan Allah yang menciptakan, langsung firman Allah. Perintah Allah langsung. Dasarnya apa? Kesombongan. Jadi ini takabbar, maka keluarlah. Jadi orang seperti ini tidak dapat rahmat jemaah. Tidak dapat hidayah. Naudzubillah min dzalik, termasuk minal kafirin. Ya. Sekali lagi, iblis bukan orang biasa jemaah. Dulunya ahli taat sampai sejajar dengan para malaikat. Jenis jin yang taat waktu itu diangkat ke langit, yang nabis, yang dulu itu, yang sekarang siapa yang diangkat ke langit jemaah? Nabi Isa alaihi salam. Nanti turun pun tidak sombong Nabi Isa. Karena Nabi Isa sudah terbukti bisa berbuat sesuatu dengan seizin Allah. Ya, bisa membuat orang hidup, orang mati hidup dengan seizin Allah. Bisa membuat burung dari tanah liat dengan seizin Allah. Jadi inilah kata-kata penjelasan dari hikmah Ibnu Athaillah. Jadi jangan bangga diri berbuat taat, tapi berbanggalah merasa taat karunia dari Allah. Jadi la in syakartum lazi dan nakum. Kalau kalian itu bersyukur bahwa karunia ini semua dari Allah, pasti bertambah nikmatnya. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Naudzubillah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan jemaah? Clear. Cukup? Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus. Amin. Hati kita terus bergantung kepada Allah. Amin. Kita terus kepada Allah sambil terus taat, sambil terus melakukan kebaikan, dan jangan pernah putus asa walaupun jatuh jamaah ya. Karena cirinya orang yang jatuh putus asa itu karena bersandar dengan amal ya. Iya, karena merasa dirinya hebat, begitu jatuh, waduh, susah lagi saya ini. Iya, karena merasa dirinya yang melakukan. Tapi kalau merasa semua karunia Allah, hidayah Allah, nikmat dari Allah, Allah idza aroda syai'an ayyakul lahu kun. Fayakun. Inna Allah ala kulli syai'in Qadir. qadir. Jadi kalau jenengan melihat orang bisa beramal ini, putus asa dah. Iya itu, tidak mungkin saya. Lah, berarti orang ini sudah memutuskan dengan keputus asa. Bilang apa? Insya Allah. Ya,
Nah, insya Insya Allah. Allah. Jangan, iya itu. Jangan jamaah. Pokoknya kita ini semuanya sesuai dengan porsinya. Jadi yang sunnah jangan dibuat Wajib. wajib. Itu yang penting ya. Karena terlalu cintanya sama amalan, sampai-sampai yang wajib disepelekan. Kepingin tahajud, subuhnya hilang. Hmm, Berarti orang ini kena hawa nafsu. nafsu, mencari kemuliaan supaya sakti. Hmm. Padahal kalau sunnahnya hebat, apalagi wajibnya kan gitu kan ya. Ya. Masa ada orang kerja ngelembur tapi tidak mau kerja dinas? Ada enggak? Ada banyak. Nggak ada. Yang ada kan dinas dulu, Bu. Baru lemburan. Lah sampai Ada lembur untuk yang sopo. banyak. Ya. Jadi jangan mencari gaji yang lemburnya tok, tapi tidak pernah dinas. Gaji buta nanti. Baik, mudah-mudahan kita semakin sadar ya. Amin. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan surat Qaf. Baik, kita dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, Asun, pamit. Pak Ustadz Ya, Sultan. sini. Maaf semuanya. Selamat istirahat. Istirahat semuanya.